Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Sahabat cerdas, untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Sahabat cerdas, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi masuk ke Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Pertempuran Surabaya. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Mengapa pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Yang terlibat dalam pertempuran adalah rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Di mana pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi di Surabaya. Kapan pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Bagaimana pertempuran tersebut? Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Sahabat cerdas, berdasarkan peta pikiran tersebut, kamu dapat mengembangkannya menjadi tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Gunakanlah kalimat efektif dalam mengembangkan tulisanmu. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Berikut ini ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat.
3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Sahabat cerdas, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Sahabat cerdas, dari peristiwa pertempuran Surabaya, kita mengetahui bahwa persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Sahabat cerdas, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Berikut ini salah satu informasi tentang pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran antara pasukan Sekutu dan Nika dengan Indonesia di Ambarawa. Ketika pasukan Sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Sahabat cerdas, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Amati gambar berikut ini. Ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Sahabat cerdas, sekarang mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Pertama, ayam. Ciri-ciri hewan: memiliki paruh runcing, berkaki 2, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: daratan yang lapang seperti pekarangan belakang rumah. Kedua, bebek. Ciri-ciri hewan: memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis lilin, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta daerah berlumpur. Ketiga, ikan. Ciri-ciri hewan: hidup di air, dapat berenang, bernapas menggunakan insang, dan memiliki sirip. Ciri-ciri habitat: perairan air tawar atau air asin. Keempat, cecak. Ciri-ciri hewan: bertelur, memiliki perekat pada kakinya, melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Ciri-ciri habitat: hidup di sela-sela interior rumah, dapat ditemui di pepohonan di daerah yang hangat dan lembab. Sahabat cerdas, setiap habitat memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti struktur alam, ancaman, dan sumber makanan bagi yang hidup di dalamnya. Sehingga ciri hewan harus sesuai dengan kondisi habitat agar hewan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air.
Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Untuk mengetahuinya, mari kita simak bacaan berikut ini. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Sahabat cerdas, berikut ini beberapa ciri khusus hewan beserta habitatnya. Pertama, lebah. Ciri khusus, memiliki sengat pada ekornya, mempunyai sepasang antena reseptor, mempunyai sepasang mata majemuk dan 3 mata kecil, dan menghasilkan madu. Ciri habitat, lingkungan yang memiliki banyak tumbuhan dan bunga. Kelelawar, ciri khusus, memiliki kemampuan ekolokasi, mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari, dan memiliki kemampuan tidur bergantung. Ciri habitat, terbiasa tinggal di tempat yang gelap dan lembab. Bunglon, ciri khusus, mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia berdiam atau berada, atau mimikri. Memiliki lidah yang panjang dan berfungsi untuk menangkap mangsanya meskipun di tempat yang jauh. Ciri habitat, biasanya bertempat di semak-semak, pepohonan, dan terkadang ada juga yang berada di bebatuan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.